Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Erna Wila. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perilaku konsumen mengenai persepsi konsumen dan informasi yang terdiri dari yang pertama, pengertian persepsi konsumen, yang kedua, proses persepsi konsumen, yang ketiga, pengertian citra, yang keempat, pandangan informasi, dan yang kelima, pembelajaran konsumen. Yang pertama, persepsi konsumen. A. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Kemudian, penilaian seseorang konsumen terhadap kualitas produk yang diterima didasarkan pada persepsi konsumen terhadap suatu produk, bukan berdasarkan kriteria objektif yang menakdirkan seperti apa dan seharusnya produk diberikan. Kemudian, hal paling penting adalah persepsi atau pandangan konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Kemudian yang B, ada proses persepsi konsumen, ada 3 tahap. Tahap pertama, exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Contohnya, ketika konsumen menonton iklan sebuah produk telepon seluler terbaru di televisi, konsumen akan memperhatikan segala informasi mengenai spesifikasi dan fungsi produk, termasuk fitur-fitur yang ditawarkan produk tersebut. Maka, di sini seseorang konsumen menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan informasi. Kemudian tahap kedua, yaitu attention. Attention merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya mengenai produk telepon seluler. Informasi dan pengetahuan tersebut bisa didapat dari pengalaman atau media iklan lainnya seperti majalah, koran, dan lain-lainnya. Kemudian tahap ketiga yaitu interpretation. Interpretation adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretation adalah pemahaman terhadap makna atas sensasi. Interpretation atau interpretasi berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Kemudian selanjutnya ada citra. A. Pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Kemudian yang B, citra tersebut terdiri dari yang pertama, citra merek. Citra merek atau brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Kemudian ada citra toko, yaitu citra suatu toko merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang dirasakan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelian di dalam toko. Citra toko diartikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang toko. Kemudian, ada citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Kemudian,
Selanjutnya, pengolahan informasi. Pengolahan informasi kepada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Engel, Blackwell, and Maynard 2000 dalam Sumarwan 2004 menyatakan ada 5 tahap. Yang pertama, pemaparan, yaitu konsumen menyadari stimulus melalui panca inderanya. Yang kedua, ada perhatian, yaitu kapasitas pengolahan yang dialokasikan terhadap stimulus yang masuk. Kemudian yang ketiga ada pemahaman, yaitu interpretasi makna stimulus. Kemudian yang keempat ada penerimaan, yaitu dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Dan yang kelima ada retensi, yaitu pengalihan makna stimulus dan persuasi keingatan jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran konsumen. Pengertian pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Kemudian ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu yang belajar. Kemudian yang kedua ada isyarat atau tanda-tanda. Isyarat merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. Kemudian yang ketiga ada respon. Respon adalah reaksi individu terhadap isyarat. Kemudian yang keempat ada penguatan. Penguatan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. Kemudian selanjutnya ada teori pembelajaran. Terdapat 3 teori besar yang menjelaskan proses pembelajaran, yakni yang pertama ada teori pembelajaran perilaku. Menurut teori ini, pembelajaran dapat berlangsung ketika individu mampu menghubung-hubungkan antara stimulus dengan respon dan antara respon dengan stimulus. Kemudian yang B, teori pembelajaran kognitif. Konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas kepada konsumen. Kemudian yang C ada teori pembelajaran observasional. Dalam pembelajaran observasional, hakikatnya individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan model. Sekian video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.